Selamat bertemu kembali saudara sekalian di acara ibadah kita di Jemaat Fisdak yang juga sudah Anda semua telah hadiri, baik yang melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kita memuji besarkan nama Tuhan, kesempatan yang indah kita bisa kembali mempelajari firman Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Pendeta Muda Tulus yang sudah memimpin pendahuluan dan juga pelajaran hari Minggu. Kita bersyukur ya di Jemaat Fisdak ada Pendeta Muda Tulus yang dapat mengganti saya pada saat saya berhalangan. Baik saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Dek. Through so many dangers and toils of this life, I have already come, but He keeps on giving the grace and the strength to just keep pressing on. He's given a promise, and I'm gonna stand on every word, His holy word He said, and holding His hand, I'll never fear whatever lies ahead. I'm gonna make it. He's already said that I would. I'll keep on trusting that is working everything for my good. He walks beside me, and heaven is in my view. Oh, I'm gonna make it through. In spite of the good intentions I've had, sometimes my strength can fail. Though I have tried the very best that I could, my weaknesses prevailed. But then I remember the promise He made, that in my weakness He is strong. And that's when I know whatever may come, His steady hand will lead me on. And on and on, I'm gonna make it. He's already said that I would. I'll keep on trusting
He said, I'll make it. I'm gonna make it through. I'll make it. Gonna make it. I'm gonna make it through. Tentunya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan atas lagu yang telah dibawakan oleh Valerie Bowie dan sahabat-sahabatnya yang mengajak kita untuk tetap percaya kita akan berhasil apabila kita memiliki Yesus yang berjalan di samping kita pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Inilah kekuatan yang dari lagu yang sudah dibawakan tadi dan kiranya ini dapat menjadi kekuatan juga bagi kita semua. Sekali lagi saya ingin mengundang Saudari Lucy untuk dapat memimpin kita dalam doa buka kita saat ini. Silakan di-unmute. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian, kehormatan, kebesaran hanya diperuntukkan bagi Engkau. Terima kasih kembali kami datang kepadamu pada jam ini Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucapkan banyak syukur terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu besar, Engkau begitu baik kepada kami semua. Di mana kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu melalui Zoom ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, walaupun kami seringkali mengecewakan hati Engkau, tetapi Engkau melihat hati kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, untuk hidup kami boleh lebih hari lebih diperkenan oleh Engkau, agar kehidupan kami boleh disucikan dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati Pendeta Stephen Rantung yang membawakan firman-Mu. Engkau mau berkati kami semua, biar hati kami boleh mendengar dan kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat Tuhan, kami mau berdoa untuk Tante Siana Lalawan yang sedang sakit. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, biar Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Saudari Lucy, terima kasih juga sudah mendoakan Ibu Siana Lalawan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Baik saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran kita yang akan seperti biasa saya akan bagikan untuk dapat kita baca terlebih dahulu, dan kita sekali lagi saya ingin bersyukur memuji nama Tuhan atas keberadaan bersama Pendeta Muda Tulus ya yang sudah memimpin pelajaran kita pada pendahuluan pada hari Sabat sore dan juga pada hari Minggu. Beliau berbicara tentang sukacita. Jadi bagaimana kehidupan kita, kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Pada saat kita menjadi umat-umat perjanjian, bukan nantinya saja kita akan memiliki kebahagiaan tersebut, sukacita tersebut. Kita tidak akan menghadapi nantinya, tetapi saat ini sekalipun kita dapat memiliki sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Jadi kita telah mempelajari itu pada hari Minggu malam yang lalu yang dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Dan pada saat ini salah satu yang sering kali membuat kita tidak bersukacita, yang telah merampok sukacita kita adalah perasaan-perasaan bersalah. Perasaan-perasaan bersalah yang kita hidupkan dari dalam diri kita sendiri, internally, dan juga yang kita izinkan orang-orang berikan kepada kita. Bukan hanya orang berikan kepada kita rasa bersalah tersebut, tetapi juga bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan kepada kita, you are a hopeless case, you are a loser. Ya, Anda orang yang pencundang, ya, Anda tidak akan bisa, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan membahas tentang kebebasan dari rasa bersalah. Kebebasan dari rasa bersalah. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita baca ayat kita pada malam hari ini, waktu Amerika, dimulaikan dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sana dikatakan, demikianlah sekarang, saat ini, tidak ada penghukuman.
Ya, tidak ada Pak penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada perasaan bersalah yang karena kita tidak dipersalahkan lagi. Kita tidak perlu lagi rasa bersalah karena tidak ada lagi penghukuman yang diberikan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bukan berarti ya once saved always saved. Pada saat kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kita, berada di dalam Kristus, yang kemudian hidup tidak menurut nafsu duniawi, yang tetapi menurut roh, maka kita tidak perlu lagi memikirkan perasaan-perasaan bersalah, ya, perasaan-perasaan bersalah yang kita miliki. Tapi mari kita lihat pelajaran kita secara lengkap, ya. Seorang wanita muda telah dibunuh secara brutal dan pembunuhnya belum ditemukan atau belum diketahui. Polisi kemudian membuat satu perangkap. Bagaimana caranya? Dengan menempatkan satu mikrofon tersembunyi di dalam kuburan atau disembunyikan di kuburan daripada wanita muda tersebut. Suatu malam, beberapa bulan sesudah kematian wanita tersebut, seorang pria muda mendekati kubur itu dan berlutut dan menangis, meminta pengampunan dari wanita itu. Polisi tentu saja sedang memonitor kata-kata yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Dan dia kemudian dapat dikatakan tertangkap basah oleh kejahatan ataupun perlakuan keji yang telah dibuatnya. Tapi pada saat itu dia datang untuk memohon maaf, memohon ampun pada saat itu. Jadi itu ditangkap pembunuh daripada wanita tersebut. Apakah yang membawa pria itu ke kubur? Jawabannya apalagi kalau bukan perasaan bersalah. Tentu saja, meskipun tak satu pun dari kita yang pernah melakukan tindakan buruk seperti yang dibuat oleh pemuda itu. Mudah-mudahan ya kita tidak melakukan tindakan buruk tersebut. Tapi kita semua telah melakukan perkara-perkara yang kita sekarang merasa malu. Hal-hal yang kita lakukan di masa lalu yang membuat saudara dan saya merasa malu. Sesuatu yang kita harap tidak kita lakukan, tetapi sekarang tidak bisa lagi kita rubah. Itulah sebabnya ya, selalu kita suka sekali, seringkali orang suka menonton film-film tentang time machine. Waduh, kalau bisa kita masuk kepada satu alat di mana kita akan pergi ke tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang sekarang kita tidak dapat rubah lagi saat ini. Bersyukur, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bersyukur pada Yesus dan darah perjanjian baru. Tak seorang pun dari kita harus hidup di bawah stigma rasa bersalah. Menurut ayat hari ini, Roma tadi ya, tidak ada penghukuman terhadap kita. Hakim yang utama memperhitungkan kita tidak bersalah, memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang lalu itu yang membuat kita saat ini terus-menerus merasa bersalah. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah dibebaskan. Bagaimanakah ayat-ayat berikut ini menolong kita mengerti lebih lanjut, mengerti Roma 8 ayat 1 dan 4 yang kita sudah baca tadi. Yohanes 5 ayat 24 katakan apa? Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah yang mengutus aku, maka ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak ada hukuman. Tidak ada yang menyatakan, oh pendeta Rantung, oh saudara Elisa Siregar, Anda bersalah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sebab saudara Elisa Siregar, pendeta Rantung, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, pada saat kita mendengar perkataannya, percaya kepadanya yang mengutus dia, maka kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Roma 3 ayat 24 dan 25 katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Berikutnya, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia
yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh siapa? Kita dibenarkan oleh Allah. Satu janji yang terbesar untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah. Karena darah perjanjian, kita yang memilih untuk masuk, kalau saudara dan saya memilih untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan Allah, yang memilih untuk berdiam dengan syarat iman, pertobatan, penurutan, maka kita dapat merasakan beban rasa bersalah itu diangkat. Diangkat. Ketika setan berusaha untuk berbisik di telinga kita, bahwa saudara dan saya jahat, bahwa kita buruk, bahwa kita terlalu berdosa untuk diterima Allah. Kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan ketika setan mencobai dia di padang belantara. Kita dapat seperti Yesus mengutip kitab suci dan salah satu ayat yang terbaik, salah satu ayat yang terbaik untuk dikutip adalah Roma 8 ayat 1. Setan, Tuhan tidak lagi menghukum saya. Siapa kamu? Tuhan tidak lagi menghukum saya. Tuhan tidak lagi menyatakan saya bersalah. Ya, siapakah kamu itu setan? Itu dapat kita katakan kepadanya. Hal ini. Pada saat kita dapat terbebas dari rasa bersalah, pada saat kita sudah diangkat kesalahan tersebut, ini tidak berarti bahwa kita harus menyangkal kenyataan dosa dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita katakan, kalau Allah sudah membebaskan kita dari kesalahan, waduh saya ini sekarang bebas untuk buat kesalahan. Itu kenyataan dosa dalam kehidupan itu tetap ada. Dosa itu tetap ada kalau saudara dan saya masuk lagi mengikuti hawa nafsu kita tetap dapat apa? Dinyatakan lagi apa? Sebagai orang berdosa. Itu tidak menyangkal kenyataan dosa. Dosa tetap ada hingga nanti kedatangan Yesus yang kedua kali tentu saja. Pada saat kita sudah memilih hingga akhirnya untuk mengikuti Yesus, maka pada saat itu dosa akan apa? Tidak ada lagi. Tapi saat ini, sampai Yesus datang, dosa itu kenyataannya masih apa? Dosa itu masih ada. Ini berarti bahwa walaupun itu kita tidak menyangkal kenyataan dosa dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa karena hubungan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman karena dosa. Yesus membayar hukuman bagi kita. Dan sekarang dia berdiri, Yesus berdiri di hadirat Bapa, meminta darahnya sendiri untuk kita, mempersembahkan kebenarannya sendiri sebagai ganti dosa-dosa saudara dan saya. Apakah perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan telah mengampuni Anda untuk dosa-dosa apa saja. Dosa-dosa apa saja yang Anda telah perbuat. Ya. Apa kira-kira? Pada saat Tuhan, Tuhan saja tidak mengingatnya lagi. Ya, itu dapat memberikan satu kebebasan. Ya. Satu beban itu sudah diangkat dari kita. Bagaimanakah hal itu benar-benar menolongmu dalam menghadapi orang lain yang telah bersalah terhadapmu? Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita dan kita sudah bebas dari kesalahan tersebut, jangan kasih ingat dosa orang lain yang mereka sudah buat, yang mungkin mereka sudah buat kepada kita. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, jangan dosa orang lain itu terus-menerus kita ingatkan kepada mereka. Jangan kita bilang kepada pasangan kita, Papa ingat ya, waktu dulu ini yang Papa buat. Atau Mama ingat, ini perbuatanmu dulu. Ya, kalau kita sudah bebas, bebaskan orang lain. Ya, bebaskanlah orang lain. Jangan seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang yang berhutang banyak kepada sang raja. Dibebaskan orang tersebut dari hutangnya. Waduh, kalau tidak dia mati ya, dengan kata lain dihukum mati. Dia bersuka cita, tapi kemudian datang orang yang lebih miskin dari dia yang pernah berhutang sedikit kepada dia. Lalu apa? Orang yang berhutang sedikit itu dia tidak ampuni hutangnya. Lalu apa yang kemudian pada saat raja ketahui orang tersebut? Kamu sudah saya ampuni, kamu tidak mau mengampuni orang lain. Kamu kembali ke dalam penjara. Dihukum kembali orang tersebut. Jadi pada saat kita, saudara dan saya sudah diampuni kesalahan-kesalahan kita, ampunilah kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi bagaimanakah seharusnya itu berpengaruh pada caramu berhadapan dengan orang-orang tersebut? Ya, kalau dosa-dosa kita tidak diungkit,
Jangan ungkit dosa orang lain ya bagi kita. Mungkin ini satu hal yang sukar, tapi ingatlah bahwa dosa kita kepada Tuhan itu lebih berat ya daripada dosa orang lain yang mereka mungkin perbuat kepada kita. Baik. Pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir di triwulan ini ya. Bagaimana mengajak kita ini pelajaran ke-13 di Sabat 13 nanti ini adalah mengajak kita untuk mengakhiri arti sesungguhnya dari anak-anak perjanjian Allah. Arti sesungguhnya dari menghidupkan satu kehidupan perjanjian. Dan kehidupan perjanjian itu adalah kita dapat menikmati berkat perjanjian. Pendeta Muda Tulus sudah bahas tentang sukacita. Bukan nantinya sukacita itu kita miliki. Tetapi sukacita itu dapat kita miliki apa? Sekarang. Dan salah satu hal yang sering kali merongrong, menggerogoti sukacita kita adalah rasa apa? Bersalah. Dan itu harus kita pahami ya. Yohanes 10 ayat 10, kita sudah baca ayat inti kita, tapi ayat inti kita hanya bagian akhir ya. Mari kita baca bagian yang apa ya? Bagian yang pertama, dari bagian pertama, dari permulaan hingga akhirnya. Dari Yohanes 10 ayat 10, sana katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bagaimana caranya saudara dan saya dapat menikmati berkat perjanjian sekarang? Mari kita lihat ayat ini memberikan satu kontras terhadap dua hal. Yang pertama adalah adanya pencuri yang mengambil kehidupan dan Yesus yang memberikan. Kehidupan. Dibagi dua. Ya, dibagi dua. Siapa pencuri yang mengambil kehidupan? Siapa pencuri yang mengambil kehidupan itu? Nah, Yohanes 9, kalau kita melihat konteksnya, sebelum kita membaca, Yohanes 10 ini, yang kita sudah baca ini, itu satu paket itu dengan Yohanes 9. Karena apa yang Yesus katakan di Yohanes 9 itu berhubungan dengan apa yang terjadi di Yohanes pasalnya yang ke-9. Apa yang Yesus katakan di Yohanes 10 berhubungan dengan apa yang terjadi di Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasal 9, kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, lalu keributan terjadi oleh sebab kesembuhan yang Yesus buat ya. Pada saat itu orang tua dan lain sebagainya terlibat dan orang-orang Farisi terlibat. Dan apa yang orang Farisi lakukan? Mereka mengejek orang buta yang disembuhkan tersebut. Sampai orang buta itu kembali kepada Yesus, diikuti oleh orang-orang Farisi. Lalu orang buta itu sujud menyembah apa? Menyembah Yesus. Lalu orang-orang Farisi kembali apa? Mengejek. Dan ini yang kemudian apa? Kata Yesus kepada mereka di dalam Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, atau kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Jadi orang buta itu, namun percaya, itulah sebabnya dia apa? Dihakimi sebagai orang benar. Kenapa? Kebenarannya karena dia percaya kepada Yesus. Sekarang dari dia yang tidak melihat, sekarang dia dapat apa? Melihat. Dan kemudian Yesus sambung, kalau cuma sampai situ oke-oke saja ya. Tapi kemudian ini yang bikin rame, ini apa yang kemudian Yesus katakan. Ayat berikut persambungannya, dan Yesus katakan apa? Dan supaya Yesus sekarang yang menghakimi, apa yang dia hakimi yang berikutnya? Supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Waduh, ini orang Yahudi itu tidak bodoh saudara, mereka tahu ini apa yang Yesus maksudkan. Jadi, supaya yang dapat melihat mereka menjadi buta. Yesus seperti bilang, maka tidak heran. Ayat berikutnya, Yohanes 9 ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Bahwa kami sekarang ini apa? Buta. Lalu kemudian apa ya? Yesus kemudian berbicara tentang apa? Bagaimana tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang domba-domba yang apa? Mendengar suara gembala. Domba-domba yang mendengar. Tanpa harus melihat sekalipun begitu gembala-gembala seperti di Ethiopia ya kami dengar. Kalau mau dipanggil jadi seringkali kami bingung lihat ini udah ada kelompok apa gembala-gembala, ada yang punya 20 kambing dan domba, ada yang punya 10, lalu mereka makan sama-sama di satu rumput, satu tempat, lalu apa? Minum di satu tempat dan saya seringkali memperhatikan mereka. Saya bilang, kalau orang di Amerika mungkin disemprot ya tiap-tiap kambing domba itu ada apa? Ada tanda-tanda mereka, mungkin dikasih kalung atau dicat ya, kepala mereka dicat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana di Ethiopia ini orang-orang bisa membedakan mana kambing domba mereka? Lalu saya tanya kepada
Orang-orang di situ mereka katakan gampang. Loh, bagaimana gampangnya? Si gembala, anak-anak kecil yang seringkali menjadi gembala tinggal berteriak saja, entah bikin suara uhui atau ahu dan lain sebagainya. Mereka bicara saja. Domba-domba yang milik mereka itu akan langsung datang kepada mereka. Dan inilah yang Yesus katakan kemudian kepada orang-orang Farisi. Domba-domba itu mendengar suaraku. Mereka mengetahui siapa gembala mereka. Ya. Dan kemudian inilah yang Yesus katakan. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta. Ya, setelah Yesus jawab itu, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Engkau kalian ini apa? Mengaku sebagai orang-orang yang melihat, tetapi karena tidak punya iman, sesungguhnya kalian ini apa? Buta, kalian tetap berada dalam apa? Dosa. Lalu kemudian Yesus apa? Berbicara ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam domba dengan tidak melalui pintu, ya. Sesungguhnya siapa yang masuk melalui siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah apa? Ia adalah gembala domba. Lalu kemudian Yesus katakan apa? Bahwa domba-domba yang sudah dipanggil pulang ini, ya, mereka itu akan masuk ke dalam apa? Ke dalam kandang mereka. Dan siapa yang akan berdiri di pintu? Yang berdiri di pintu itu tidak lain siapa? Si gembala daripada kambing domba-domba tersebut. Tetapi kalau pencuri, dia pencuri tidak lewat pintu. Mereka lewat apa? Lewat pagar. Mereka panjat tembok karena mereka tidak punya akses melalui pintu tersebut. Dan itulah ya, itulah kemudian Yesus ya, seperti yang saya katakan tadi, yang mereka akan mengenal suara gembala ya, domba-domba tersebut. Lalu di dalam Yohanes 7 ayat 10, Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 10, Yesus kemudian berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Domba-domba itu hanya mendengarkan suara gembala mereka. Seperti di Ethiopia yang saya katakan tadi, mereka hanya dengar itu. Tapi bukan hanya mendengarkan suara gembala, tetapi mereka itu akan masuk ke kandang hanya melalui pintu yang dibuka oleh gembala. Dan tidak heran Yesus katakan, akulah pintu, ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang, ayat 10 yang kita sudah bahas tadi ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam konteks di sini adalah bahwa pencuri adalah guru-guru palsu yang membawa ide-ide yang tidak sesuai dengan firman Allah secara keseluruhan. Kenapa saya katakan secara keseluruhan? Karena guru-guru palsu itu bukan hanya mungkin orang-orang Yunani di zaman rasul-rasul dengan filsafat-filsafat Yunani mereka. Tetapi guru-guru palsu ini juga dapat merujuk kepada orang-orang yang membuka Alkitab yang sama dengan Yesus. Di zaman Yesus sebelum ada perjanjian baru, Alkitabnya itu perjanjian apa? Perjanjian lama ya. Dan guru-guru palsu ini termasuk adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli agama di zaman Yesus yang membuka kitab yang sama dengan Yesus, tapi mereka comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, ajaran-ajaran yang hanya disesuaikan dengan keinginan kebudayaan mereka, dan itu mereka jadikan sebagai satu apa? Satu pemahaman seakan-akan inilah Tuhan yang berfirman. Mereka tidak melihat keseluruhan firman Tuhan. Jadi inilah yang seringkali menjadi masalah ya dengan orang-orang yang misalnya menolak sama sekali doktrin Trinitas. Maka apa? Main comot kiri kanan saja. Yang apa yang dikatakan oleh pendeta Rantung atau yang lain, atau yang dikatakan bukan oke lah kalau yang dikatakan saya itu saya bisa salah. Tapi ini mereka apa? Comot satu ayat dari firman Tuhan, ambil satu ayat dari firman Tuhan, dan tidak melihat keseluruhan firman itu secara apa? Keseluruhan. Ya tidak melihat ada ucapan apa? Kegenapan dari satu firman itu secara apa? Keseluruhan kita harus lihat di dalam seluruh firman Tuhan. Inilah salahnya. Trinitas itu yang melawan Trinitas itu sobat comot-comot apa? Firman Tuhan sama seperti orang yang apa? Comot-comot satu ayat, dua ayat yang tidak berhubungan lalu menyatakan, hari Sabat itu hari pertama di minggu, hari Minggu bukan hari ketujuh.
Itu sama saja. Ya comot-comot apa? Ide-ide yang tidak sesuai dengan firman Allah secara keseluruhan. Nah, kembali ke pelajaran kita pada saat ini. Bagaimana adanya apa? Ide-ide yang tidak sesuai dengan firman Allah secara keseluruhan, yang telah merampok kita dari kebebasan, dari rasa bersalah, yang sering kita masih alami. Dan ini juga nanti kita akan lihat ada 3 hal. Ya, mungkin di poin ketiga itulah yang mungkin dapat saya katakan muncul dari guru-guru palsu yang sama-sama seperti saudara dan saya membuka Alkitab Perjanjian Lama dan Baru sekalipun, lalu kemudian comot sini, comot sana untuk membawa satu apa? Satu ide bagaimana caranya supaya saudara dan saya bebas dari rasa bersalah. Itu nanti di poin ketiga. Tapi mari kita lihat ada 3 poin yang telah merampok saudara dan saya dari kebebasan rasa bersalah. Ajaran-ajaran yang menyimpang yang telah dibuat oleh manusia dalam menghadapi rasa bersalah supaya saudara dan saya bebas dari rasa bersalah. Yang pertama adalah cara intelektual. Ada orang-orang dunia, ini bukan orang-orang yang buka Alkitab ya, tapi orang-orang dunia yang secara intelektual katakan, jangan lagi kita dibebani dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu menurut mereka adalah adanya harapan-harapan yang tidak realistis lagi. Ya, harapan-harapan yang tidak realistis yang menyebabkan orang memiliki rasa bersalah. Ada orang-orang yang mungkin rasa bersalah, aduh gimana ya, saya sudah hidup sama-sama, sudah punya anak tapi belum menikah. Ya, belum menikah ini gimana? Aduh, ada orang yang di adat-adat konservatif, adat-adat timur, waduh itu nggak boleh, mesti harus kawin dong. Itu ajaran ya, ajaran. Jadi bagi orang-orang di zaman modern sekarang yang berasionalisasi, itu untuk menikah dengan punya anak sebelum kawin itu tidak realistis, itu ajaran kuno, itu nggak perlu lagi itu, ya. Ini tidak perlu lagi. Sekarang bebas saja acara. Jadi cara menghadapi rasa bersalah itu kita kurangi apa? Kurangi harapan. Itu harus menikah sebelum punya anak, sebelum kawin itu kuno. Hilangi itu. Hilangi harapan-harapan kuno tersebut ya. Pada saat itu kalau sudah dihilangi, lalu Anda lihat betul juga ya orang-orang sekeliling saya ini udah punya anak, udah kawin, nggak harus dinikahkan di gereja dan lain sebagainya. Oke aja. Jadi pengharapan itu apa? Kita kurangi. Jadi kadang-kadang yang terjadi saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran itu sekarang sudah diterima menjadi norma-norma baru yang diterima. Kenapa? Supaya manusia jangan lagi merasa bersalah kalau mereka apa? Kalau mereka misalnya hidup bersama di luar pernikahan dan lain sebagainya. Jadi inilah ya cara intelektual, cara rasionalisasi manusia modern, katakan kuno itu. Ya, ada begitu banyak lagi hal-hal lainnya. Ada begitu banyak hal-hal lainnya. Punya hanya satu istri, pada saat saya bersinah dengan orang lain, itu. Tapi orang manusia modern katakan apa? Jangan merasa bersalah dong. Itu tidak realistis. Sekarang kita hiduplah dalam nuansa manusia modern seperti yang pernah saya katakan waktu lalu, hidup dalam suasana modern yang tanpa harus tinggi harapannya adalah apa? Open marriage. Walaupun saudara dan saya sudah menikah, masih bisa bebas. Yang penting suka sama suka. Jadi tidak lagi timbul rasa bersalah karena apa? Segala norma-norma masyarakat atau norma ajaran-ajaran agama itu sudah hilangkan dan itu menjadi norma yang diterima. Vices become apa? Virtues. Itu yang pertama, cara intelektual untuk menghadapi rasa bersalah. Yang kedua adalah bahwa pernyataan bahwa rasa bersalah itu adalah masalah apa? Masalah psikis, masalah fisik. Ya. Jadi kalau Anda memiliki rasa bersalah, obati. Bagaimana caranya? Gampang. Obat-obat penenang. Mental Anda lelah dengan apa? Dibebani dengan rasa bersalah, maka mental itu harus Anda hilangkan dengan obat-obat penenang, dengan narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang supaya Anda bebas dari rasa bersalah. Daripada pikir-pikir tentang masa lalu, mendingan inilah narkoba atau minum. Jadi kita obati karena bagi kita mungkin rasa bersalah itu adalah masalah yang harus ditangani secara fisik, entah fisik secara mental kita, otak kita dan badan kita dan lain sebagainya. Jadi rasa bersalah itu adalah masalah fisik, mental yang lelah dan hadapilah itu dengan apa? Dengan obat-obatan. Itu menghadapi rasa bersalah. Nah, yang ini berikutnya inilah yang menjadi lebih kadang-kadang masalah ya.
yang seakan-akan ada kebenarannya, tetapi tidak benar. Kenapa? Karena seakan-akan dicomot dari satu ayat atau ayat-ayat yang seakan-akan hanya dicomot kiri dan kanan saja. Ya. Bagaimana cara menghadapi rasa bersalah dengan cara keagamaan? Ya mereka katakan aduh saya nggak punya waktu saudara ya untuk mengambil ayat-ayatnya ya. Mungkin suatu saat kita melihat ya. Tapi orang-orang pikir, waduh kita rasa bersalah ini karena kita telah apa dikatakan? Allah yang tidak berkenan dengan persembahan-persembahan kita. Ya, dengan persembahan. Jadi kenapa Anda memiliki rasa bersalah? Karena rasa bersalah Anda itu Anda tidak bayar full kepada Tuhan. Anda harus bayar benar-benar. Dosa-dosa Anda harus bayar. Anda harus melakukan, hadapi semua itu dengan mengikuti semua syarat upacara-upacara keagamaan. Ya, Anda harus menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Melakukan tindakan-tindakan supaya Anda apa? Supaya Anda diterima, supaya Anda berkenan kepada Tuhan. Anda harus apa? Melakukan salvation by works, keselamatan dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita, berkenannya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita, bayar dong, bayar gereja banyak-banyak, beri sumbangan banyak-banyak supaya apa? Supaya Anda itu apa? Diperkenankan kembali oleh Allah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya. Dan ini yang Yesus katakan, kamu buta. Ya. Kamu buta, kamu melihat, tapi aku hakimu. Yesus katakan, aku hakimi. Penghakiman Yesus adalah kamu. Dengan segala tindakan-tindakan keagamaanmu. Tetapi itu hanya dari luar, bukan berdasarkan dari hati. Bukan karena engkau melihat aku, bukan karena engkau percaya, beriman kepada aku. Maka kamu tetap buta, maka kamu tetap bersalah. Kamu tetap bersalah. Itu adalah inilah tiga ajaran menyimpang ya. Yang satu mungkin saudara dan saya itu yang sering kena ya, cara keagamaan tersebut. Cara fisikal mungkin atau cara intelektual lain-lain. Tapi ajaran Alkitab itu sangat jelas ya. Firman Tuhan sudah katakan, Yohanes 5:24, cara menghadapi rasa bersalah itu apa? Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Kita mempelajari hidup dengan firman Tuhan. Ya, Mazmur 1, berbahagialah orang yang apa? Mendengar firman Tuhan, berakar merenungkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, termasuk percaya Tuhan, saya memang sudah salah. Masa lalu saya itu suram. Masa lalu saya itu tidak dapat saya banggakan. Masa lalu saya itu bahkan tidak dapat saya ungkapkan, tidak dapat saya ceritakan kepada keluarga saya. Ya. Tapi saya percaya kepadamu Tuhan, Engkau katakan Engkau ampuni dosa saya. Saya percaya. Firman-Mu katakan, saya percaya. Ya. Maka saat itulah Yesus sudah katakan, maka saya dan saudara mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab saudara dan saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah Roma 1:4 katakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada rasa bersalah lagi yang harus kita pegang ya. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, supaya saudara kalau saudara memang lari-lari terus ya, walaupun kita dapat kembali terus ya, dapat bertobat kembali, tapi pada saat saudara lari jangan terus lari dan tinggal dalam lumpur. Mari kita bangkit supaya kita selalu walaupun jatuh bangun tetap kita akan selalu berada di dalam Yesus. Ya. Pada saat itulah kita tidak mendapatkan penghukuman bagi kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi pada saat kita hidup menurut roh, tidak ada penghukuman, tidak ada rasa bersalah bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari pelajaran kita pada saat ini, silakan. Saya sekali lagi dapat melihat tangan-tangan yang dapat diangkat. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ada mungkin? Ada? Dari Pak, Om Ren, silakan Om Ren. Terima kasih, Pendeta. Sangat jelas, ya. Ini pekabaran yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan kita belajar malam ini. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Om Ren.
Ada lagi yang lainnya? Papi Mami, silakan. Oh, Papi cuma menyampaikan kesaksian seperti pengalaman Stephen di Ethiopia. Waktu kami di Singapura, satu kapal membawa domba dari Australia. Tercampurlah seluruh domba-domba ini karena banyak pembelinya, maksudnya perusahaan-perusahaan. Satu-satunya jalan, mereka panggil gembala-gembala dari Australia untuk datang, sehingga domba-domba yang ada di dalam kapal itu terpisah karena mendengarkan suara gembala. Amin. Jadi itu bagus sekali, benar sekali. Gembala atau domba kenal gembalanya, gembala yang benar. Thank you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Ada lagi saudara lainnya? Sekali lagi, ini adalah waktu kita dapat bersaksi. Ya, jika ini bukan hanya saya akan mengajar, kesaksian-kesaksian ini juga akan saling menguatkan kita. Jika ada di antara saudara dan saudari yang sudah mendengarkan dan kabaran kita pada malam hari ini, dan juga memiliki mungkin hal-hal bagaimana beban dosa tersebut, ya, yang mungkin seringkali membebani kita, yang seringkali yang seringkali dikatakan baik oleh setan maupun manusia, ya, yang seringkali menghantam kita untuk terus berada di bawah. Ya, bagaimana kira-kira pada saat firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana pada saat kita percaya kepada Tuhan, itu telah mengangkat perasaan tersebut. Jika ada yang ingin bersaksi, mungkin bukan hanya harus bertanya, ya, tapi ya silakan. Ya, oh silakan, Santi, saya lihat. Silakan, Santi. Terima kasih Pastor Stephen. Sebetulnya udah lama sekali saya mau bersaksi, cuman malu sekali saya rasanya. Tapi kali ini kayaknya saya nggak boleh juga diam, ya. Saya puji Tuhan dan terima kasih kepada pastor juga yang selalu mendoakan saya, yang pastor tahu kalau keadaan saya ini bagaimana sebelumnya. Sekarang saya ingin bersaksi bahwa sekarang ini saya sangat bahagia. Kebahagiaan saya ini karena saya dekat dengan Tuhan. Nggak bisa terungkapkan rasa bahagia saya. Yang rasanya nggak pernah saya merasa sebahagia ini. Jadi kesaksian saya bahwa Tuhan itu walaupun sangat lama menjawab pertanyaan saya kapan saya mendapat kebahagiaan, tapi sekarang ternyata saya sudah percaya dan saya sudah mendapat jawabannya. Begitu kesaksian saya. Terima kasih Santi. Terima kasih Santi. Ya, mungkin ya. Nanti belum saatnya mungkin Santi akan menceritakan bagaimana, ya, tetapi saya mengetahui pergumulan Santi, ya, yang begitu berat, ya. Saya tidak tahu apa ada di antara kita mungkin yang pernah mengalami keadaan-keadaan seperti yang dialami oleh Santi, dan juga bagaimana dia selalu mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dengan berbagai cara. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini seperti yang Santi katakan, dia dapat menyaksikan bahwa dia memiliki kebahagiaan yang sejati. Dia mencari kebahagiaan tersebut. Saya sedikit mengetahui bagaimana pergumulan yang begitu hebat yang Santi miliki. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini seperti yang Santi katakan, dia telah merasakan kebahagiaan yang hanya dapat diperoleh oleh sebab apa? Oleh sebab pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab seperti ayat tadi katakan, percaya. Santi percaya kepada apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupannya, sedang lakukan dan akan apa? Terus lakukan. Dan saya berdoa kiranya kekuatan, mari kita terus doakan Santi dengan pergumulan kehidupannya, ya. Seperti saya katakan tadi, tidak ada mungkin di antara kita yang begitu hebat mengalami tekanan penderitaan yang mungkin pernah dialami oleh Santi. Tetapi puji Tuhan, ya, saya dapat katakan dan sudah dikatakan oleh Santi bagaimana kebahagiaan dari surga telah menjadi bagian Santi. Terima kasih Santi sudah dapat berbicara. Silakan. Terima kasih Santi. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, ada lagi yang lainnya? Pendeta, ini ada pertanyaan dari live stream. Oh ya, silakan. Dari Widya Refualu. Dia tuliskan Shalom dalam Matius 12 ayat 37 dituliskan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pertanyaannya adalah pengakuan dosa yang bagaimana yang diampuni, sebab ada ayat yang mengatakan mulut mengaku, hati jauh. Ya. Jadi sekali lagi segala pengakuan dosa itu adalah pengakuan segala dosa yang Anda dapat ingat telah Anda lakukan, atau mungkin baru Anda lakukan, atau atau sedang Anda lakukan, kemudian kata lain ya. Jadi pengakuan dosa itu bukanlah sesuatu yang hanya dari mulut, tetapi seperti ayat tadi katakan itu adalah yang satu yang keluar dari dalam hati. Ya, kita mengakui Tuhan saya bersalah dan tetap memiliki kerinduan untuk apa? Untuk keluar dari dalam dosa tersebut. Nah, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang kita coba untuk rasionalisasi. Dosa yang kita katakan, ini bukan lagi dosa. Seperti cara menghadapi rasa bersalah intelektual tadi. Semua orang buat kok. Hamba-hamba Tuhan aja buat. Ya. Jadi itulah, pada saat kita tidak mengakui dosa-dosa tersebut. Jadi ada seorang pendeta yang katakan, yang masalah yang terbesar yang dapat terjadi bukan tentang membawa orang untuk menerima firman, ya, bukan untuk membawa orang untuk menerima firman, tetapi hilang di dalam firman. Apa artinya kita berada hilang di dalam firman? Jadi dengan kata lain, pada saat kita kita hilang dalam firman, kita mengakui bahwa kita sudah sangat tidak tahu apa-apa. Kita tidak dapat beranjak dari dalam apa? Pada saat firman Tuhan itu sudah menunjukkan keberdosaan saya yang sesungguhnya. Ya. Bahwa setiap perbuatan saya itu betul-betul apa? Tidak dapat lagi tidak ada yang dapat saya lakukan. Maka dengan kata lain saya sudah hilang. Ya. Saya sudah hilang dan disitulah kita hanya bilang Tuhan, ya, saya menyerah. Ya. Saya sudah menyerah. Saya tidak tahu apa yang dapat saya lakukan. Angkatlah saya. Bawalah saya masuk kembali kepada. Saya tidak dapat lakukan apa-apa lagi. Saya sudah hilang. Nah, pada saat itulah di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang betul-betul sudah merasa terhilang itu adalah orang-orang yang dari dalam hatinya betul-betul sudah merasa bahwa tindakan-tindakan mereka itu telah melukakan hati Allah. Ya. Seringkali kita hanya mengakui dosa kita karena apa? Karena supaya kita punya self esteem, supaya kita punya perasaan itu baik kembali, enak kembali. Itu fokusnya bukan kepada Allah, tapi kepada kita. Untuk keuntungan bagi diri kita. Tetapi marilah pada saat kita mengakui dosa-dosa kita mengakui bahwa kita telah melukai hati Allah. Kita telah melukai hati Allah. Dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk keluar dari lumpur dosa itu. Selain Allah yang mengangkat saya yang sudah terhilang ini. Jadi itulah mungkin yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan kita harus mengakui. Pada saat kita mengakui dosa-dosa kita, mungkin kita harus melihat kenapa kita mengakui dosa kita. Apakah karena kita ketangkap basah? Lalu ada orang yang harus mendengar, orang itu harus mendengar kita sudah mengakui dosa kita, lalu sesudah itu orang itu it's okay. Lalu kita jadi enak begitu ya. Wah, yang penting udah ada orang yang menerima, merasionalisasi bahwa dosa saya itu sudah oke. Tapi mari kita datang, kita katakan Tuhan dosa saya tidak oke. Ya, saya tidak tahu mau bikin apa lagi Tuhan. Hanya Engkau yang dapat membantu saya, mengangkat saya. Dan kalau kita sudah betul-betul dalam tanda kutip hilang itu, maka disitulah kita akan melihat bagaimana kasih karunia itu begitu besar datang kepada kita. Mudah-mudahan ini make sense ya apa yang saya katakan saat ini sehubungan dengan pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang mau tambahkan, pendeta-pendeta lainnya yang bersama-sama atau ketua-ketua jemaat, silakan. Ketua Lalaki, Ketua Tilaar, cara untuk menghadapi ya. Baik. Ada Enterprise itu silakan. Oh ya, Ibu Lili. Saya berucapkan terima kasih karena kelihatannya suami saya berangsur-angsur membaik atas doa-doa saudara sekalian. Tapi kalau buat saya sendiri, tadinya dokter tetapkan saya harus kemoterapi dan radiation. Terakhir minggu lalu mereka call bahwa saya harus dioperasi. Tapi semuanya itu saya tolak. Akhirnya dokter berikan keputusan dia akan berikan tablet aja untuk saya makan tablet itu khasiatnya sama dengan kemoterapi. Berbagai efek nanti akan rasa misalnya pusing, muntah dan hal-hal lainnya.
Namun itulah yang saya mohon tetap didoakan untuk saya dan untuk kelanjutan kesembuhan suami saya. Saya juga masih dalam perawatan dan pengobatan sekarang ini. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih pendeta. Terima kasih, Tante Lili. Terima kasih, Tante Lili. Terima kasih atas kesaksiannya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita akan masuk mungkin ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita, yaitu kita berdoa. Ya, ini bagian juga yang terpenting mungkin bagi saya pribadi. Kita dapat juga berbicara kepada Tuhan dan bermohon. Ya, kita dapat bermohon kepadanya. Baik, saudara, silakan. Selain permohonan dari Ibu atau Tante Lili Rumagit Price tadi, ya Om Rain, silakan Om Rain. Ini ada permohonan dari Ferni Rumandi Ratu. Dia kan dioperasi lututnya, itu apa namanya? Knee replacement. Itu dioperasi hari Jumat. Terus pada hari Sabat sore dia rasa sesak napas sekali. Kayak Jumat ya. Ya, sampai masuk di IR, hampir tidak bisa bernapas. Jadi sampai sekarang masih ada di rumah sakit. Jadi tadi dia telepon saya, kita juga sudah berdoa dan dia bilang jangan lupa kasih tahu sama pendeta Stephen, tolong doakan. Masih ada di rumah sakit dia sekarang. Oh, okay. Ya. Tadi saya lihat dia juga hanya tidur-tidur, mungkin belum bisa jalan atau apa, saya tidak tahu. Cuma dia bilang tolong didoakan. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, yang silakan deh yang dari live stream. Tante Santi silakan. Oh, Santi. Maaf, saya tadi lagi kasih makan. Maaf, saya kasih makan klien. Klien. Ya, it's okay. Oke, pendeta, ini ada beberapa dari live stream. Yang pertama dari Lina Tampu Bolon. Katanya tolong doakan Mama dan keluarga Tobing dan keponakil yang sedang sakit, pendeta. Satu keluarga mereka di Indonesia. Keponakan namanya siapa, Dek? Kiel Tobing ya? Iya. Ya, berikutnya, sorry. Lalu dari Ibu Nona Makelu katanya tolong doakan adiknya yang baru meninggal tadi pagi. Oh, siapa? Tadi udah ditanya, cuman belum dibilang namanya, pendeta. Oh, oke. Jadi tolong doakan keluarga yang berduka. Lalu dari Widya Refualu katanya tolong doakan saudara-saudara yang sakit di Sabang Lutat, Luwu Tanah Toraja, yaitu saudari Novel, Ibu Sandina, dan Oma Tohoy, dan Ibu Hendrayati yang sedang sakit. Oma Tohoy, Ibu Hendrayati, Ibu Sandina, dan juga Novel Pairi. Lalu dari keluarga Nenggolan Huta Barat katanya tetap doakan untuk para lansia agar tetap terhindar dari penyakit yang mewabah. Oke. Baik, ada lagi kira-kira? Saya bersyukur, puji Tuhan, Pendeta Tikwalu sudah bersama-sama dengan kita. Saya ingin juga berdoa secara khusus ya nanti untuk Pendeta Tikwalu, kesehatan yang lebih sempurna, kira-kira dapat terus menjadi bagian Pendeta Tikwalu. Kita berdoa supaya semakin cepat sembuh ya Pendeta Tikwalu. Baik. Oh, dan dari Tante Jane katanya dia baru habis vaksin kedua, Pendeta. Jane Asa? Bukan, Jane Villa. Oh, Jane Rononuwu. Dan Ibu Shana ya, yang sakit ya? Iya, Pendeta. Oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami dapat mempelajari firman-Mu. Bagaimana firman-Mu yang begitu jelas menyatakan
satu-satunya cara bagi kami untuk terbebas dari rasa bersalah yang seringkali kami kenakan kepada diri kami sendiri, yang seringkali orang katakan kepada kami, yang seringkali setan limpahkan kepada kami, adalah bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Mendengar firman-Mu, percaya kepadamu, dan memiliki Engkau di dalam kehidupan kami, yang memberikan kebahagiaan yang sejati Tuhan. Seperti yang tadi disaksikan oleh Saudari Santi Makarawu. Tuhan mengetahui pergumulan anak Tuhan ini. Tuhan mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu daripada Santi. Apa yang telah menyebabkan dia harus hilang. Dia harus mencari hal-hal di luar Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan hadir kembali di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kekuatan yang pasti di dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan. Satu inspirasi yang begitu indah. Satu kesaksian hidup Tuhan. Bagaimana Engkau yang sudah memberikan kekuatan, kebahagiaan, membebaskan Santi dari rasa bersalah. Dan kami hanya dapat memuji dan membesarkan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan Santi. Kami percaya setan akan terus mencoba untuk merongrong dia. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan Santi. Tetapi pada saat kami selalu bergantung kepadamu Tuhan, pada saat kami terus percaya kepadamu, walaupun mungkin kami lemah, tapi kami tetap bergantung kepadamu, maka Engkaulah yang akan memberikan kekuatan yang sejati kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesaksian tadi. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang juga untuk bersyukur atas saudara dan saudari kami yang sedang merayakan ulang tahun. Penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi saudari Weni De Stefano Roring Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menuntun kehidupan Weni sehari-hari dalam segala sesuatunya. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dia, memberkati Anthony, dan kami juga berdoa secara khusus. Kiranya keluarga ini akan selalu disatukan dalam kasih surga. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati Weni dengan kesehatan-kesehatan yang Tuhan dapat limpahkan kepadanya. Berkat-berkat surga, yang mana dia akan menjadi saluran bukan hanya bagi keluarganya yang ada di mana saja, bagi pekerjaan Tuhan, tetapi juga dapat menjadi satu sukacita yang besar. Karena Yesus yang selalu dekat dan selalu memberkati Weni. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab apa yang Kau sudah lakukan bagi Weni. Kami juga terus berdoa bagi ayah daripada Anthony. Dengan masalah kesehatan juga yang sedang dihadapi oleh beliau. Kami berdoa jika Tuhan tentu berkehendak, jamahan surga tentunya dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Lili oleh sebab Bapak Price yang dalam keadaan yang berangsur-angsur sembuh lebih baik. Kami berdoa Tuhan, jika Tuhan berkehendak tentunya ini tidak ada hal yang mustahil. Dan hal yang sama juga kami ingin doakan bagi Ibu Lili Rumagit Price Tuhan, sehingga jamaah yang sama dapat menjadi bahagiannya Tuhan, memberikan kepadanya kekuatan yang pasti. Kami juga ingin berdoa bagi Tante Verni, Ratu Rumambi Tuhan yang menghadapi operasi lutut, tapi kemudian ada sedikit masalah yang kemudian terjadi harus menyebabkan beliau masuk kembali ke IR. Kami berdoa Tuhan, jamahlah dia. Berikanlah kekuatan kepadanya, jangan lemahkan dia, tapi dengan kekuatan yang Kau berikan, Tante Verni dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan akan berlaku kembali, akan terus menggunakan dia. Kuasa yang sama yang sudah menggunakan dia di waktu lalu untuk menjadi penginjil-Mu akan terus menjadi kuasa yang membawa Tante Verni melewati masa-masa rehabilitasi, masa-masa sulit saat ini untuk terus kembali menjadi penginjil-Mu nantinya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Ice Erna yang selalu ingin kami mendoakan anaknya Ronald Walean. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan bukan hanya menjadi bagian Ronald, tapi juga menjadi bagian Ibu Ice Erna. Sehingga dalam merawat Ronald, dia memiliki kesabaran. Dia memiliki kuasa dari surga, hikmat kebijaksanaan dari surga, yang membantu Ibu Ice agar dia dapat menjadi saluran Tuhan, saluran surga yang akan memberikan kesehatan bagi Ronald Walean. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bersama-sama dengan Lina, bagi mamanya, bagi keluarga besar Tobing, keponakannya Kiel Tobing dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, jamahlah mereka. Kami selalu mendoakan ibu daripada Lina yang pada waktu lalu mengalami masalah di matanya dan telah Engkau dengarkan doa tersebut. Dan jika Engkau kembali berkenan Tuhan, maka tentunya doa-doa ini juga Engkau akan dengar. Keluarga Tobing, Kiel Tobing juga akan memperoleh kesembuhan dari surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ed. Proses kesembuhan yang sempurna kiranya dapat menjadi bagian suami daripada Lina. Sehingga ini menjadi satu sukacita bagi Lina
dan seluruh keluarga mereka yang ada di mana saja. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Nona Rumambi Makalo yang kehilangan kasih adik saudaranya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya penghiburan dari surga, kekuatan dari surga akan menjadi bagian Tante Nona, sehingga dia tetap akan memiliki pengharapan, akan kembali bertemu, bukan hanya dengan Om Rumambi yang Tuhan sudah izinkan beristirahat, tapi seluruh keluarga besar lainnya yang Tuhan sudah izinkan. Kiranya penghiburan ini akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada di Lutat yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Novel, Ibu Sandini, Oma Tohoy, Ibu Hendrayati Tuhan yang dalam keadaan sakit yang tadi sudah dimohonkan untuk dapat dibawakan dalam doa. Tuhan, biarlah kesembuhan-kesembuhan yang jika itu dapat terjadi, jika Tuhan kehendaki dan dapat kami mohonkan saat ini, jika itu dapat menjadi bagian saudara-saudari kami ini, biarlah ini dapat menjadi satu kisah yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami nyatakan tentang Allah yang hidup, Allah yang tetap mendengarkan, Allah yang mesti memberikan kesaksian, dapat menjadi satu kesaksian bagi kami untuk kami bawakan. Tapi kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya Engkau, walaupun Engkau menjawab doa sesuai dengan permohonan kami atau tidak. Karena kami mengetahui Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui dari awal hingga akhir, Alfa hingga Omega. Kami percaya Tuhan kepada Engkau. Inilah kepercayaan kami yang kuat. Kami ingin juga menyerahkan kepercayaan kami kepadamu itu, khususnya apa yang dapat Engkau lakukan pada orang-orang tua kami yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ingin mendoakan orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, bagi Om Rain dan Tante Evelyn yang ada di Washington State, bagi Bapak dan Ibu Siregar juga yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, keluarga-keluarga kami lainnya. Dan kami juga ingin berdoa bagi pendeta Tikualu Tuhan dalam proses kesembuhannya saat ini. Kami juga berdoa bagi beliau Tuhan, sehingga dengan kesembuhan yang pasti dari surga, maka orang-orang tua kami, hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini dapat memperoleh kesembuhan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada saat ini bagi saudari Jane Rononuwu dengan masalah kesehatan yang mungkin dihadapi saat ini. Kiranya penyertaan surga akan dapat menjadi bagian Jane. Jika ada masalah di kaki yang selalu dihadapi oleh saudari Jane, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah dia tidak akan memiliki hal-hal yang menghalangi Jane dalam beraktivitas. Tuhan membantu segala proses yang dapat dia lakukan untuk memperoleh kesehatan yang sejati. Obat-obatan ataupun rehabilitasi dan hal-hal lain yang dapat Jane lakukan. Kiranya itu dapat berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu juga ingin membawakan ibunya yang dia kasih, Ibu Siana Laloan, juga yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan menyertai dia. Kiranya penyertaan ini akan menjadi satu kekuatan bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan mengetahui pergumulan-pergumulan daripada Tante Sin dan Om Yan. Tuhan mengetahui pergumulan dari Saudari Evi dan Saudara Angel Luis Marrero. Kami mengetahui pergumulan Tuhan, ya pergumulan yang Tuhan ketahui dari pergumulan Ibu Marta dan semua saudari-saudari kami lainnya. Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Tuhan mengetahui saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, Saudara Alden Siotan, Bapak Johan Tambun, Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, dan kami terus berdoa bagi kesehatan yang dapat menjadi bagian saudari kekasih kami, Saudari Paula Carpenter. Tuhan mengetahui pergumulan daripada saudari anakmu yang ada di Bandung, Tuhan, Saudari Lili. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengetahui pergumulan mereka, masalah kesehatan mereka akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi anak kami di Jemaat Fisdak, Saudari Jennifer Lalaki. Kami berdoa penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Jennifer pada saat dia melayani Tuhan di Maryland. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia, memberikan kekuatan selalu kepadanya. Berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat badani dan jasmani dapat menjadi bagian beliau. Hamba-Mu juga berdoa bagi Jonathan Asa, Tuhan. Kiranya di masa mudanya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Jonathan. Dan terlebih daripada itu, Jonathan akan selalu dekat dengan Tuhan. Jonathan tidak akan melupakan Tuhan yang sudah menjadi bagian terbesar dalam kehidupannya. Dalam segala sesuatu yang Jonathan lakukan, biarlah Tuhan selalu mengiringi dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa kami jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau membaca, Engkau melihat apa yang umat-umat Tuhan sudah tuliskan
di live stream. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami, karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi kami dari Jemaat Fisdak ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari sekalian. Jangan lupa jika ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan dibagikan ya kepada saudara-saudari kami lainnya. Juga ada acara-acara renungan pagi yang dibawakan oleh Ketua Angli Lalaki, acara rumah tangga yang dibawakan oleh Saudari Jini Nenggolan Sain Solar, dan juga tentunya acara yang dibawakan 1 menit Tuhan, 1 menit pekabaran yang dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Tentunya itu dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.